semua dalam keadaan gembira, merekah seperti bibir saya merah merona. Hari ini saya Kak Rose dengan senang hati menemani Anda di acara Rumpi Musik. Ya, memang karena kita adalah infotainment talk show yang banyak sekarang ini memiliki follower-follower ya. Artinya yang ya gitulah maksud saya. Karena di sini memang kita selalu mengedepankan berita-berita yang terhangat ya kan, baru tadi udah muncul beritanya di sini kan. Ya, di media sosial bisa muncul juga di sini. Jadi dari mana-mana semuanya update begitu ya. Dan yang pertama kita akan update adalah ini sebuah berita duka cita. Telah meninggal dunia aktor Indonesia yaitu Agus Leo. Setelah sebelumnya 5 bulan yang lalu istrinya yaitu Misha Arsita juga meninggal dunia pada bulan September tahun 2015. Agus Leo meninggal dunia tadi pagi pukul 10 di Surabaya. Kabarnya adalah karena penyakit tumor otak yang dideritanya. Sebelumnya Misha Arsita itu juga meninggal karena masalah tumor juga di paru-paru. Ya, dan ya ini juga duka yang cukup mendalam buat kita semua dan terutama bagi keluarga. Jadi atas nama keluarga besar Rumpi No Secret kita juga ingin mengucapkan rasa duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Hanya 5 bulan ya. Ini betul-betul seperti soulmate ya, seperti tidak bisa ditinggalkan pasangannya. Suaminya pun menyusul 5 bulan sesudahnya. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita berikutnya, kalau ini juga ada berita artis yang terkena tumor, kita baru tahu sekarang, padahal sebenarnya berita itu atau kabar itu sudah diterima oleh yang bersangkutan sejak 2 tahun yang lalu. Siapakah dia? Itu adalah Pevita Pierce ya. Ini Pevita Pierce tumor, jadi tumor ada di payudaranya dan dia mengupload fotonya baru-baru ini. Coba lihat ada uploadan di Instagramnya. Nah, ya kepotong ya. Kalau diturunin dia lagi pakai apa istilahnya itu buat dioperasi itu buat kayak shower cap kalau kita buat mandi ya. Tulisannya adalah nih pre-breast tumor surgery selfie. Kalau dia selfie cantik banget ya, padahal mau operasi loh. Kalau saya mungkin mukanya pucat gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar buat Pevita dan tidak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan tumornya zina dan tidak muncul-muncul lagi. Oke, berita ketiga yang akan kita bahas adalah dari siapa nih? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini, nah ini dia ya, dia mengupload sebuah foto dan juga video bersama Glenn Fredly. Ini posenya sangat provokatif sekali, membuat kita menduga-duga apa yang terjadi di antara keduanya. Ya secara kan, yang satu baru putus dari siapa? Semi Simorang. Aku sampai Simorangkir ngaco deh. Siapa? Samuel Rizal. Baru putus dari Samuel Rizal tuh bulan lalu ya kan. Yang satu juga baru putus dari Aura Kasih 3 minggu yang lalu. Ya tiba-tiba foto begini. Coba kita cek Instagramnya Aura Kasih apa bunyinya ya. Kita lihat. Ini adalah Instagramnya Aura Kasih, itu diupload 3 hari yang lalu gitu ya. Bunyinya ini adalah sebuah quote. Tahu ya quote ya, kutipan. Melepaskan seseorang itu memang berat, tapi demi satu hal yang lebih bermakna kadang kita harus melakukannya. Masih galau. Sementara ini ngapain coba ya? Kalau saya boleh menduga-duga apa yang terjadi di adegan ini, barangkali Niki akan gini. Bagaimana menurut kamu hidung aku bagus nggak? Itu ya. Coba kita lihat videonya. Niki yang sekarang nggak beda loh wajahnya. Aku penasaran apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani. Coba kita lihat video Nikita Mirzani dan ada Glenn Fredly-nya. Yuk, ada apa sih? Kamu ngapa? Iya kan, mukanya beda nggak? Hah? Edita. Itu kan video. Coba mau perhatiin ya, putar lagi dong, kita pengen lihat mukanya Nikita. Coba putar lagi videonya Nikita yang tadi. Kamu ngapa? Ya kan? Rambutnya beda. Ya aku jelas beda sih, pokoknya postingan dia loh, postingan dia sekarang beda. Banyak kalau di Instagramnya itu postingan foto-foto dia di pantai, pantainya bagus banget deh. Ya,
pantainya bagus begitu ya. Terus ada foto lagi di atas motor, motornya juga bagus ya kan. Terus habis itu dia pergi ke mana, Singapura, pulang-pulang ya Allah kantong belanjanya juga bagus. Ada fotonya nggak sih? Di blur semua tuh masih merek-mereknya ya. Luar biasa deh, kita ikut gembira untuk Nikita Mirzani. Ada apa sama Glenn Fredly? Nanti kita update, kita tanya langsung apakah. Oke, lanjut beritanya. Ini adalah mengenai kasus hukum. Kalau ini adalah dari Sony Tulung. Kalian masih tahu Sony Tulung? Ya, dia kalau saya dengar kata Sony Tulung, saya ingat-ingat kata tetot gitu ya kan. Survei membuktikan itu ya Sony Tulung ya. Kalau sekarang kabar yang terbaru dari Sony Tulung adalah dia menjadi saksi kasus percobaan pelecehan terhadap pacarnya. Lama tak dengar kabarnya. Ternyata dia udah punya pacar loh. Ya, jadi ini kemarin belum bisa ditelepon Sony Tulungnya. Jadi beritanya sudah muncul kemarin, rencananya akan melaporkan polisi hari ini katanya. Kita nggak tahu, kita mau update lagi apakah sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi ceritanya begini ya. Ceweknya itu kan kayaknya punya rekan bisnis gitu. Terus ada cowok ini ngajak meeting. Sony Tulung karena percaya-percaya aja ya udah dibiarkanlah mereka meeting berdua. Tapi perasaannya nggak enak waktu ditinggal itu dia membuntuti. Dia buntuti, katanya mau ke Kelapa Gading. Tapi kenapa putar balik ke arah yang berbeda begitu ya? Dibuntuti, tiba-tiba berhentilah di sebuah tempat begitu ya. Tempat yang nggak kelihatan apa-apa, cuma garasinya doang yang kelihatan gitu. Tiba-tiba dia ada apa nih, tiba-tiba ceweknya keluar lari-lari gitu. Jadi apa yang terjadi lah, biarlah Sony Tulung yang akan menjelaskan secara lebih detail. Saya hanya membacakan dari berita yang saya baca, begitu katanya ya. Oke, momen menegangkan Sony Tulung buntuti pacar. Ya kan, aku nggak tahu itu, katanya soalnya cuma garasi doang. Ya lanjut berita berikutnya. Ada berita berikutnya. Ini Sony Tulung. Oke. Sekarang sudah hadir updatean berita kita adalah mengenai kasus ya apa sih, ada apa sih bisik-bisik di situ ya. Oke. Kita akan tayang siapakah yang akan kita ajak rumpi hari ini. Langsung saja kita lihat yang berikut. Dewi Sanca, penyanyi dangdut yang lahir 30 November 1983 ini namanya mulai dikenal saat ia tergabung dalam trio Tiga Macan Asli bersama dengan rekannya Yeni Anggraini dan Devi Fitria di tahun 2011. Bulan Maret 2012, Dewi memutuskan untuk keluar dari Tiga Macan dan membentuk trio baru yang ia namai Tiga Sanca bersama Ratna Dila dan Stella Centil. Namun karirnya bersama Tiga Sanca tidak bertahan lama. Dewi kemudian memilih bersolo karir di tahun 2013. Dewi sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Arya Wiguna. Arya pun mengaku pernah beberapa kali menginap di rumah Dewi. Hal itu sempat menjadi polemik antara dirinya dan Dewi, di mana Dewi mengaku jika Arya hanya sedang mencari popularitas semata. Di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Desember 2013, Dewi sempat dikabarkan dekat dengan Lucky Hakim. Kedekatan mereka diawali karena memiliki hobi yang sama, yaitu memelihara ular. Saat ditanya perihal kebenaran kabar itu, keduanya hanya mengamini. Mereka pun merasa saling nyaman dan saling mengagumi satu sama lain. Lantas, siapakah pria yang sedang dekat saat ini dengan Dewi Sanca? Dan bagaimana Dewi Sanca menyikapi bulian para haters yang menyangkut pautkan dirinya atas kejadian meninggalnya Irma Bule? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, tepuk tangan ini sudah hadir Dewi Sanca. Apa kabar Arya Wiguna? Sih. Yang satu aja yang ditanyain. Yang mana? Ular-ularnya? Bukan, yang kedua tadi. Lucky Hakim. Apa kabar Lucky Hakim? Baik-baik saja. Emang ada apa sih sama Lucky Hakim? Enggak, teman aja. Oh, teman aja. Teman ini ya, saling karena punya ular ya dua-duanya Iya, ya. Saling mengagumi ular masing-masing. Iya, betul ya. Suka gitu nggak sih, ular aku ini Iya, punya suka. ini punya itu gitu. Kalau Lucky kan punya ada buaya segala macam. Buaya, kalau kamu khusus ular. Ada berapa ular yang kamu punya? Sekarang tinggal 82 ekor. Ih, tinggal 82 ekor. Ya Allah, tadinya berapa kok sekarang tinggal? Tadinya aja aku pernah bikin mahkota hampir 50, kurang lebih 100 lebih lah. 100 lebih untuk mahkota ular itu. Iya ampun. Oke, sekarang kan sudah hadir Dewi Sanca. Kita akan ajak merumpi melalui artikel berikut ya. Kita akan tanya-tanya dan inilah rumpifikasi artikel yang pertama. Dewi Sanca nyaris jadi korban hanung palsu. Emang benar? Iya, pernah. Itu kapan tuh kejadiannya? Pas aku nggak tahu, aku pikir itu Mas Hanung beneran. Mas Hanung beneran. Emang mukanya mirip? Bukan, kan di Facebook. Oh, di Facebook. Aku di kamu di terus Dewi,
jadi kamu artis dangdut ya? Iya, gitu kan. Mau nggak main film? Gitu. Aku pikir ya udahlah, apa salahnya sih? Iya, mau lah ya main film terus. Secara Mas Hanung yang nawarin kan. Pas kesini kirimin dong, minta pin, Foto-foto, minta pin. Kok nggak pernah pasang fotonya tuh yang pokoknya mungkin dia ngambil dari Facebooknya Mas Hanung. Mas Hanung atau sama istrinya. Itu aku minta Mas ke kantor aja dia kalau mau casting. Nggak pernah kasih alamat kantor. Oh, jadi cuma sumpah minta kirimin Foto-fotonya yang seksi. Terus minta ketemunya juga di hotel. Oh, serem banget ya, masa iya casting di situ. Akhirnya kamu curiga karena itu minta. aku bilang, Terus kamu apain dia? Ih males banget. Terus nggak lama temen aku banyak kan berdatang tuh. Wah, ini nggak beres. Sampai Langsung sekarang aku orangnya ketahuan nggak sih siapa itu? kan katanya udah ketangkep kan. Oh, udah ketangkep ya? Oh, oke, baiklah. Jadi sekarang menjadi pelajaran kalau ada yang nge-add walaupun untuk orang terkenal, belum tentu. diterima. Oke, lanjut, kita masih akan ngerumpi lagi bagaimanakah pendapat dia sebetulnya. Ini karena kita hari ini juga akan membahas, kita akan mendatang keluarganya almarhumah Irma Wati atau Irma Bule. Kita akan tanya sebetulnya kronologisnya kalau dari sisi keluarga seperti apa. Benarkah keluarga ini sebetulnya tidak terima gitu dengan kasus kejadian yang menimpa, karena ini kan seperti kecelakaan kerja begitu. Di mana pertanggungjawabannya seperti apa, kita akan bahas. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Masih bersama Dewi Sanca ya. Dewi Sanca tanpa sancanya, oke. Ada. Aduh, jangan Mau diambil. diambil? Enggak. Mau, enggak. Saya enggak mau. Oke. Kita nanya-nanya aja deh ya, jangan buat marah Dewi ya, nanti dia panggil ularnya. Oke, ini ada artikel yang kita mau tanya lagi, Dewi Sanca. Apa pendapat kamu mengenai artikel rumpifikasi yang berikut ini? Silakan. Irma Bule tewas dipatuk ular, Dewi Sanca dibully. Waktu itu di yang rumpi Dewi sudah cukup menjelaskan ya, agak sakit hati juga gitu kan, karena kenapa kamu gitu, dan apa sekarang kayak kamu rasakan sekarang ini sudah berapa hari, masihkah ada yang membuli kamu? Tadi malam bahkan ada yang bully gini di Bilang apa? Instagram. Gue doain lo mampus dipatuk ular sama seperti penyanyi Kerawang. Oh, kok gitu? Ya, aku cuman aku lihat, aku balas. Makasih ya doanya. Tapi Allah yang punya hidup, Iya. mudah-mudahan selalu melindungi aku. Iya, Aku betul. jawabnya begitu. Kamu melihat ini seperti apa sih ke orang-orang malah menyalahkan kamu? Kamu melihat fenomena ini seperti apa, Dewi? Apa ya? Aku bilang kembali lagi Karos. Aku jujur beban moral juga, tertekan juga, stres, sebenarnya depresi. Karena sebenarnya aku diundang-undang sama bintang tamu seperti ini udah nggak mau gitu kan. Cuman kembali lagi ya ada orang-orang yang support di belakang aku. Ya udahlah biarin hater itu ngomong apa, nggak usah didengar. Nah, mereka walaupun mereka menganggap numpang populer dari atas musibah gitu, ada yang bilang seperti itu juga. Ada memanfaatkan momen musibah orang lain, padahal kan diakuin atau tidak Dewi yang lebih dulu muncul. Kan mungkin justru terbalik, cuman inilah justru aku begini nih pengen menjelaskan jangan sampai kejadian lagi. Oke, ini ada berita berikutnya kita mau tanya mengenai ini ke Dewi. Oke, Irma Bule tewas pedang dangdut plus tarian ular dilarang. Gitu. Ini dilarang di mana nih? Ini kamu apa ada wacana seperti ini? Tanggapan kamu gimana, Dewi Sanca? Aku sudah sempat dengar sebenarnya. Berarti kalau Dewi nyanyi walaupun dilarang, berarti sirkus kan ada binatangnya juga dilarang juga dong. Sebenarnya sih nggak perlu dilarang, yang penting dilakukan dengan orang-orang yang profesional. Insya Allah. Gitu. Kalau kamu sendiri latihan berapa lama sih sampai bisa akhirnya tampil bersama ular? Aku selama ini sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Dimulai dari ular yang tidak berbisa. Dimulai dari ular yang tidak berbisa dari 2006 sampai 2009. 2009 akhir aku mulai belajar King Cobra, segala jenis macam ular pokoknya. Oh, segala macam jenis ular. Jadi kalau kamu melihat adanya wacana seperti ini, menurut kamu ini merugikan pedangdut-pedangdut seperti kamu nggak, yang sudah membangun brand selama 10 tahun bahwa kamu adalah penari dangdut plus ular gitu? Sangat merugikan. Juga kan bukan hanya Dewi yang pakai binatang ya. Ada sirkus, ada snack show. Itu kan merugikan orang lain juga. Kamu merasa takut nggak bahwa mata pencarian kamu akan terganggu dengan adanya wacana ini? Ya ada lah Ada ya? sedikit. Kalau Karena ini kan itu ikon
Dewi banget. Kalau nggak Dewi siapa gitu ya, bukan Dewi Sanca. Ada udah kepikiran belum kalau ini betulan dilarang kamu akan ngapain? Ya aku mungkin akan gimana ya, bersama anak-anak reptil. Oh, anak-anak reptil. Iya kan, reptil kan ada ular. Mereka kan juga suka ngadain show. Show-nya show snack. Aku juga suka ikut bintang tamu. Dewi bintang tamu ya, snack show. Di situ aku nggak nyanyi. Cium King Cobra atau kobranya di atas. Jadi kamu tetap bersama ular tapi nggak nyanyi kalau memang dangdut plus ular dilarang. Kamu hanya tampil bersama ular tapi nggak dangdutan gitu ya. Kirain kamu dangdutan nggak pakai ular. Enggak, tetap aku akan bersama anak reptil. Maksudnya kita apa ya? Gimana nih? Kita kamu akan diskusi bersama reptil-reptil kamu. Luar biasa loh dia. Bukan. Harus. Anak reptil itu siapa maksudnya? Maksudnya kayak aku kan ada perkumpulan namanya Latri. Iya kan? Aku pikir sama ular-ular kamu mau ngobrol. Enggak ada. Kita juga ada ormasnya. Oh, ada. Oh, nanti akan dibicarakan bersama ormasnya. Oke, next artikel kita tanya sekarang ke Dewi Sanca seperti apa. Dewi Sanca datang ke acara tahlilan Irma Bule. Ini kamu tadinya kenal dekat betul dengan Irma Bule atau karena setelah kejadian ini kamu akhirnya kenal dekat juga dengan keluarganya? Aku sebelumnya tidak pernah kenal. Terus juga aku nggak tahu. Aku pun nggak tahu kalau almarhumah memang mengikuti atau ikuti. Oh iya, mungkin ikutin Kak Dewi. Nggak tahu pas kejadian ini, aku jujur, ya ampun tragis banget, gitu kan. Terus aku kesana ngeliat mamanya, subhanallah memang mirip. Maksudnya bukan mirip ya, kecilnya, kurusnya, sama banget sama mamaku. Jadi aku inget gimana ya kalau terjadi sama aku yang kemarin 2012, aku nggak ketolong, pasti sedihnya sama gitu, kayak gitu. Jadi kamu datang itu sebagai bentuk apa ya, simpati. Tapi keluarga tidak marah ke kamu, tidak seperti orang-orang yang komen di media sosial. Enggak, keluarga marah hanya satu hal. Untuk sekarang, kemarin itu ya, karena udahlah nggak usah pakai ular, ntar kenapa-napa gitu. Oh, Terutama sih keluarga besar gitu. keluarga Karena kan, kamu. Kok nyari duit ngoyo, maksudnya Susah banget sih cari uang. ngoyo banget gitu loh kalau kalian jawab bilang. Oke, baik ya. Memang karena tragedi yang menimpa almarhumah Irma Bule ini menjadi pembicaraan tidak saja di Indonesia, tetapi juga media-media di luar negeri. Seperti apa sebetulnya perasaan dan juga keluarga memahami ini? Jadi keluarga Irma Bule. Kita undang langsung sekarang, inilah keluarga dari Irma Bule. Silakan. Halo. Ya, terima kasih sudah datang Ibu. Silakan. Halo. Oke, silakan duduk. Oke, ini adalah Ibu, Bibi dan pamannya dari Mama sebelah. Irma. Nah, oke, paman sebelah situ. Oke, baik. Nah, kita akan ajak pemirsa dulu ya untuk melihat seperti apa sih kronologi tragedi yang menimpa Irmawati. Berikut ini. Minggu 3 April 2016 lalu, Irmawati alias Irma Bule, penyanyi dangdut asal Karawang, meninggal dunia karena dipatuk ular King Cobra saat ia sedang melakukan aksi panggungnya bersama sang ular di sebuah acara hajatan di daerah Karawang, Jawa Barat. Saat kejadian, kabarnya Irma telah diingatkan oleh pawang ular tersebut agar tidak menggunakan ular itu karena ularnya belum jinak. Saat di panggung, Irma tak sengaja menginjak tubuh ular sehingga membuat ular King Cobra itu marah dan mematuk paha Irma. Irma pun masih tetap bertahan dan tetap melanjutkan aksi panggungnya meski telah digigit ular. Namun setelah 45 menit berlalu, seketika Irma jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Nyawa Irma tak terselamatkan saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Lantas bagaimana suami dan ketiga anak Irma menerima kabar meninggalnya Irma? Benarkah Irma telah menjadi tulang punggung keluarga sejak usia belia? Dan benarkah jika sampai sekarang belum ada tanggung jawab serta permintaan maaf dari pihak penyelenggara acara? Benarkah Irma baru pertama kali itu tampil menggunakan ular jenis King Cobra atas permintaan penyelenggara acara? Akankah pihak keluarga mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara acara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Nosik. Oke. Ini sayang. Ini Mama masih teringat kembali begitu. Ini Paman dan Bibinya boleh tahu ya, Paman namanya siapa? Pak Maman. Hah? Pak Maman. Pak Maman. Ibu? Ibu Nok. Ibu Nok. Oke. Mungkin ini karena sedang bersedih ya. Ini Ibu juga bahasa Indonesianya tidak
terlalu lancar. Tidak begitu lancar. Lebih bahasa Sunda ya biasanya. Iya. Oke. Ini kita pengen tahu update-nya gitu. Bagaimana pihak keluarga? Ini kan sebuah tragedi. Kalau kita baca di media ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan begitu langsung ke keluarga. Kita lihat artikelnya berikut ini ya, Bu Nok dan Pak Maman. Berikut. Artikel yang pertama, keganjilan jelang kematian Irma Bule. Begitu. Ini ada kabar yang menyebutkan bahwa sebetulnya pada saat tampil itu bukan ular Irma gitu yang biasa digunakan, tetapi ular baru. Betulkah seperti itu Pak Maman? Betul. Jadi gimana sih ceritanya Pak Maman? Jadi gini ceritanya, Neng, waktu itu Neng Irma bilang ke saya, Mah mau manggung Iya. di rumah Bang Wadas, tapi nggak pakai ular biasa atau pawang yang biasa Neng pakai. Ularnya udah disiapin di sana di tempat Iya. yang hajatan, Oke. dan pawangnya juga dari sana. Oh, yang meminta itu siapa? Yang- Ularnya bukan ular Irma dan pawangnya. Iya, dari grup organnya yang disediain di sana. Oh, grup organnya. yang Iya, meminta. Oke, di sana. kemudian Neng tuh ke sana tuh seolah-olah kayak kalau ini bintang tamu datangnya ke sana. gitu. bintang tamu. Iya, cuman 2 lagu nari ular aja, itu. Nari ular Terus sudah aja. pulang, gitu. Oke. Ini minta izin ke Pak Maman karena biasanya Pak Maman itu juga istilahnya tahu betul kalau Irma sedang menyanyi, sering mendampingi begitu. Kalau memang izin sih ya memang nggak diizinin ya, dari dulu juga nyanyi dari kecil Dari nggak ular. dikasih izin ya gitu. Ya namanya hobi dia, ya silakan. Terus Silakan. berjalan aja gitu. Oke. Beri apa sambil nggak bilang-bilang juga tiap mau manggung gitu nggak bilang pergi. Nggak bilang. Nggak bilang. Jadi waktu itu menceritakan bahwa akan manggung bukan ular-ularnya dan juga bukan pawang biasanya itu Dia nggak cerita mau nari ular. Waktu itu mau manggung aja. mau manggung aja. Manggung Tapi aja. Bapak Maman tahu bahwa dia akan tampil bukan dengan ularnya itu dari mana? Dari Neng sendiri dia mau manggung aja gitu, nggak bilang mau nari ular, enggak. Oh, nggak bilang seperti itu. Cuman dia bilang mau manggung mah katanya di sana di Wadas gitu. Tapi tidak bilang akan sama ular apa gitu kan? Enggak. Oh, suaminya bilang. Oh, bilang sama jadi suaminya ikut ibu ya? Suaminya mendampingi Irma waktu pada saat tampil? Enggak. Oh, enggak, jadi sendirian aja? Dia kerja suaminya. Oh, oke, baik. Ada artikel lagi yang mau kita lihat berikut ini. Keluarga tunggu penjelasan panitia soal kobra dan barang Irma yang tak kembali. Ada barang apa, Ibu, yang tak kembali? Enggak, sama ini gelang kaki ya. Anting, terus Gelang kaki, gelang kaki, Iya. emas itu. Gelang tangan. Oh, gelang tangan. gelang kaki ini. Jadi perhiasannya masih belum ada. Oke. Irma tuh biasanya kalau manggung itu ditemani siapa, Ibu? Ada asistennya? Sendiri. Sendiri. Jadi barang-barangnya yang dia kenakan saat tampil iya. itu tidak ada. Tidak ada. Motor katanya motor juga Motor sempat mau udah balik lagi. udah baik, tapi sempat nggak ketahuan kabarnya. Ketahuan. Ada itu motor mah nggak masalah nih. Oh, motor nggak masalah, Nggak cuma masalah. barang-barang aja perhiasan Barang-barang pribadinya aja. yang nggak kembali. Waktu kejadian aja itu mah. Terus pada saat ini, apakah kan kemarin sudah tahlilan, sudah penguburan dan lain sebagainya, adakah dari pihak pengundang itu yang organnya itu ya, yang mengundang dia menjadi bintang tamu itu datang untuk Tidak memberikan? ada. Tidak ada. Termasuk pawang ularnya juga nggak ada, yang punya hajatan juga nggak ada, apalagi Oke. ya istilahnya mengucapkan bela sungkawa datang juga nggak ada. Datang juga nggak ada. Iya. Pawangnya nggak ada, yang grup organ nggak ada. Taruhlah anu kado hajat mah nggak tahu apa-apa ya gitu ya, nggak ada semuanya, nggak ada. Jadi ibu apa sih yang diharapkan betul dari kejadian ini, sebetulnya apa yang ibu harapin dari organ apa yang mengundang, dari apa istilahnya itu penyelenggara atau dari pawangnya, apa sih Bu? Jadi begini harapan saya tuh, tolong diusut tuntas saja dari kepolisian. Masalahnya gini, ya kalau memang ditalikan unsur sengaja, iya. Kayak anak saya dijemput ke sana datang ya, terus dipanggungkan, terus ularnya safety-nya kurang. Oke. Ya minimal kan bisanya dikeluarkan dulu walaupun nggak dilakban gitu mulut ularnya. Oke. Ini udah nggak dikeluarkan, Giginya juga masih di- Nggak ditutup. Dia nggak biasanya ditutup nyanyi juga ditutup. gitu. Oh, biasanya begitu. Nyanyi Kalau pawang neng, kalau pawang neng lagi nih Bu. Kalau mau pentas manggung, manggung kita Bu 9, Abu 6 udah standby, si abah nate, kita basukri nate. Tapi di lakban lah, dikasih cair lah neng nah, terus kak orangnya denok, nih minum nih sama si bule. Kalau sebelum manggung yang pawangnya biasa itu nengnya dikasih minum dulu. Ya intinya di apa? Adalah Jampe-jampe dulu sama pawangnya. jadi persiapannya matang, Matang. gitu ya, dan ularnya memang biasanya giginya ditutup. Ada Iya. seperti itu. Dilakban. Dilakban memang. Jadi yang ini tuh betul-betul enggak. Enggak.
Enggak. Kalau Gitu dilakukan aja. nggak mungkin batuk. Nggak mungkin. Banget. Next artikel kita akan tanya lagi ya. Berikut, Ibunda, biasanya Irma boleh pentas dengan sanca, tapi minggu disediakan kobra. Emang ini apakah baru pertama kalinya dia manggung Enggak. dengan kobra? Enggak, udah biasa juga, udah hampir 1 tahun. Tapi biasanya ditutup. 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 Tapi Irma ini memang terlatih kah dengan ular? Ada yang melatih khusus kah atau enggak sebetulnya? Ada pawang tersendiri, ada. Pawang Dia tersendiri. punya ularnya yang piara itu pawangnya sendiri. Kalau memang mau manggung, pawang itu pasti yang bawa ularnya. Oh, jadi tapi nggak Pawangnya tahu juga kenapa itu. bukan pawang itu yang dipakai, nggak tahu. Karena udah disediakan dari yang punya hajat Nggak sama tahu. Irma nggak keluarganya. keberatan. Irma nggak keberatan, Bu. Nah, Ya pikir Irma mungkin udah aman. Udah biasa. Mau manggungnya sama pawang siapa? Katanya suaminya. Nggak tahu ya, cina gitu. Kok nggak tahu? Cina. Emang harganya nggak tahu, cina gitu. Pawang yang nggak tahu, namanya cuma bintang tamu, cina gitu. Cek neng teh, kadang hati-hati ya, cek suaminya teh. Nengoknya udah ininya, udah nggak iya gitu juga nurada. Oke. Jadi pawangnya nggak tahu. Apa tadi yang nggak tahu juga? Oh ini pawangnya nggak tahu. Organnya juga nggak tahu gitu ya. Jadi dia udah nggak tahu apa-apa. Yang tahunya nggak jemput neng, gitu Suruh manggungnya. nari ular udah siapin di sana ularnya Udah semua. siap. Oke. Organ udah siap, orangnya udah siap, gitu. Neng nggak tahu apa-apa ya orangnya galak, apa enggak, nggak tahu. Sebenarnya Iya. sendiri pula di sana nggak Jadi tahu. geneng itu udah aman gitu. Orang larinya. neng, gitu. Ibu boleh cerita Irma tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih? Baik sekali bu, baik. Baik bisa. Ramah, baik, kesesama. Jawab. Kalau yang secara ya mah yang jelek, yang bagus, semuanya gitu. Sama, neng. Benarkah Irma ini memang juga menjadi apa ya, tulang punggung keluarga membantu? Enggak. 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 Jadi dia memang karena hobi aja. Hobi sendiri. Hobi sendiri. Iya. Oke, baik. Kita akan kembali lagi berbincang dengan keluarga Irma. Apa yang akan dilakukan? Betulkah saat ini suaminya sedang menuju ke apa? Polres untuk melaporkan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara atas tragedi yang menimpa Irma Bule. Kita akan update setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi News.